Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore, senang kembali berjumpa dengan Jemaat Tuhan. Mari langsung saja kita akan masuk ke dalam firman Tuhan pada sore hari ini. Kita 2 minggu lagi akan Natal, sebab itu saya akan sampaikan yaitu keluarga Kristen yang ideal. Keluarga Kristen yang ideal, tolong ditampilkan slide-nya. Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, saya tidak lupa untuk menyampaikan dan mengenalkan bahwa gereja Betania Ustaya Malang merupakan gereja yang beraliran Pentakosta. Sehingga kita percaya penuh kepada kegerakan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh dan karunia Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus dengan tanda menghasilkan buah Roh Kudus dengan 3 pilar yaitu iman, mujizat, dan Roh Kudus dengan visi percepatan dan pelipat gandaan. Nanti saya akan saksikan kepada saudara bagaimana ada sepasang suami istri yang istrinya sudah 12 tahun tidak bisa punya anak dan puji Tuhan kemarin bulan November hamil. Lalu saudara ada orang yang stroke, datang kakinya disfungsi dan puji Tuhan pulang sudah kembali berjalan. Dan ada juga yang kemarin minggu lalu datang kakinya juga lumpuh tidak bisa berjalan, puji Tuhan kembali berdiri dan berjalan. Dan sore hari ini sebelum saya melayani tempat ini saya menyampaikan firman, saya melakukan pelayanan pelepasan pengusiran yang dimana rumah itu katanya disantet, yang katanya ada bau-bau gak nyaman, busuk dan sebagainya. Tapi ketika saya datang mujizat dinyatakan dan tuan rumah berkata kok baunya sudah hilang. Dan saya bilang kuasa Yesus bisa mengalahkan kuasa gelap. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan saya rindu untuk mendidik jemaat Tuhan untuk gak takut dengan kuasa gelap. Saudara boleh punya usaha, gak usah takut orang mau kirim apapun. Orang yang percaya Yesus tidak bisa disantet. Yang percaya katakan amin. Orang yang percaya Yesus tidak bisa kalah dengan kuasa gelap. Yang percaya katakan amin. Dan 2026 saya rindu untuk mendidik, mengajar jemaat Tuhan untuk berani dengan Yesus. Sehingga di dalam hidup ini saudara tidak perlu takut. Dan saya percaya bersama Yesus. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Baik, ketika saya menyusun khotbah ini, saya merenungkan khotbah ini, air mata saya turun saudara, air mata saya tertumpah. Karena saya melihat satu fenomena yang terjadi, boleh ditampilkan slide berikutnya. Data perceraian di Indonesia sampai tahun 2025. Kenapa saya mau sampaikan khotbah tentang keluarga Kristen yang ideal? Karena Yesus datang pada bulan Natal, pada hari Natal dalam sebuah keluarga. Nanti kita akan lihat sama-sama bagaimana keluarga-keluarga yang ada di Alkitab. Nah, ketika saya susun khotbah ini, saya melihat data bahwa sampai 2025 ada data dan tren utama dalam kasus perceraian. Ini data dari Badan Pusat Statistik. Ya ini campur ya, semua keyakinan ada di dalam situ. Dan bersifat fluktuatif, naik dan turun. Nah, jumlah kasus pada 2024 itu sekitar 399.921 kasus perceraian. Nah, puji Tuhannya di 2023 dari 2003 ke 2024 mengalami penurunan. Kalau saudara melihat statistiknya. Karena pada 2023 sekitar 400.000 dan kita berdoa biar semakin tahun semakin turun kasusnya. Amin. Ya. Nah, penyebab dominannya apa saudara? Ada konflik perselisihan antara suami dengan istri yang tidak diselesaikan 63%. Lalu masalah ekonomi finansial 25%. Nah saudara, banyak yang mengajukan gugat cerai adalah istri, 77% adalah istri. Nah, wilayah tertinggi daripada kasus perceraian di Indonesia, saudara lihat itu bukan secara peta, bukan peta itunya saudara, peta geografinya, tapi itu dari urutan pertama sampai ketiga. Yang pertama di Jawa Barat, yang kedua Jawa Timur, dan yang ketiga Jawa Tengah saudara. Nah, kenapa saya tertumpah air mata ini? Karena data 2024 sampai 2025, 359 anak terdampak atas kasus perceraian. Yang nomor 1 adalah depresi saudara. Jadi khotbah saya hari ini, supaya saya melihat semua keluarga di sini, Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga saudara yang percaya katakan amin. Faktor perceraian menurut survei 2025 yang pertama, perselisihan dan pertengkaran. Saya percaya namanya 2 kepala dijadikan satu, pasti beda pendapat. Dan itu tidak diselesaikan saudara. Yang kedua, ekonomi. Ada beban finansial yang membebani. Yang ketiga, ketidaksetiaan yaitu perselingkuhan dan perzinahan. Mari sama-sama kita melihat
Apa definisi keluarga, saudara? Klik. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, sekelompok orang yang tinggal bersama, terikat oleh hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Yang berfungsi sebagai, perhatikan saya kasih warna hijau, berfungsi tempat pertama. Perhatikan, survei membuktikan orang-orang yang mengalami masalah di rumahnya pasti masalah. 90% data. Jadi rumah adalah tempat pertama belajar mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan membentuk karakter serta kepribadian. 90% kalau orang tuanya keras, anaknya ikut keras, itu 90%. Tapi belum ada 10%-nya, orang tuanya keras, anaknya belum tentu keras. Orang tuanya lembut, belum tentu anaknya lembut, tapi 90% pasti nurun, 90%. Dengan tujuan utama mempertahankan budaya, meningkatkan perkembangan seluruh anggotanya secara fisik, mental, emosional, dan sosial. Saya bantu lebih mudah lagi. Keluarga inti, ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga besar, kakek, nenek, om, tante, sepupu, keponakan, cucu, cicit. Keluarga rohani, Bapak Gembala, saya selaku wakil gembala. Hamba-hamba Tuhan, pimpinan-pimpinan yang ada, dan anggota YFA dan jemaat Tuhan. Nah sekarang, mari kita lihat dari perjanjian lama. Ada keluarga dalam perjanjian lama, tolong diklik. Yang dimana suaminya namanya Adam, istrinya namanya Hawa. Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, saya mau garis bawahi ya, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Jelas? Dan Tuhan menciptakan laki-laki berpasangan dengan perempuan. Itu jelas dan titik, tidak pakai koma. Jadi kalau hari ini muncul yang aneh-aneh, ya karena itu efek dosa. Kalau hari ini pernikahannya aneh-aneh, karena efek dosa. Itu loh damage, collateral damage-nya dosa itu kayak begitu. Gender yang macam-macam hari ini. Sejenis yang muncul-muncul hari ini. Saya patokannya Alkitab. Tuhan ciptakan cuman dua gender. Laki-laki dan perempuan. Dan pernikahan laki-laki dan perempuan. Itu yang Alkitab based on the Bible. Kita sedang kembali kepada kebenaran. Nah sekarang kita lihat. Kejadian 2 ayat 15 sampai 25. Saya melihat ada saudara yang masih lajang, yang belum menikah. Perhatikan. Bagaimana Tuhan akan, jadi kalau saudara bingung jodoh saya mana ya, saya cari di mana, mungkin di lemari, mungkin di kulkas gitu ya. Ketika Adam Tuhan berikan pekerjaan, ketika Adam Tuhan sediakan taman untuk dikelola, barulah di situ Tuhan berikan pasangan. Jelas, job first and then jodoh, itu saudara. Nah lihat. Kejadian 2:18, tidak baik kalau manusia seorang diri saja, Tuhan memberikan penolong yang sepadan. Kejadian 2:24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu. Alkitab dalam Matius dan Markus mengatakan bahwa pernikahan itu dua menjadi satu, dan apa yang dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Jadi sejak zaman Kejadian, Allah sudah merancangkan yang namanya pernikahan dan keluarga itu begitu luar biasa. Tapi gara-gara dosa, yaitu dosa, klik berikutnya. Kita melihat manusia jatuh dalam dosa. Tapi sebelum itu, setiap anggota dalam keluarga punya fungsinya. Adam sebagai suami, kepala keluarga, tulang punggung keluarga. Alkitab mencatat bahwa ketika mereka keluar dari Taman Eden, harus bekerja untuk cari makan. Hawa sebagai istri, penolong dan tulang rusuk, saudara. Ada lagu lama berkata, tulang rusuk yang lama hilang. Wah itu ya saudara. Nah sepadan ini artinya apa? Sejajar secara spiritualitas, sejajar secara intelektualitas, dan sejajar secara status. Ini makna dari sepadan. Nah sekarang saudara boleh baca di Alkitab Anda. Kejadian 3 ayat 17 sampai 21. Manusia jatuh di dalam dosa.
Lalu yang awalnya mereka bisa menikmati segala makanan yang ada di Taman Eden tanpa perlu bekerja, hanya perlu mengelolanya. Kini dalam Kejadian 3, 17-18, mereka harus bekerja sampai hari ini untuk cari makan. Dikatakan apa? Bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Lihat saudara, efek damage-nya dosa itu kayak begini. Terus apalagi saudara? Kejadian 3:19, kematian fisik. Roma 3:23 menyatakan apa? Sebab semua manusia telah jatuh dalam dosa dan upah dosa ialah maut. Jadi sebetulnya sebelum mereka jatuh dalam dosa bisa dikatakan mereka eternal, mereka kekal. Tapi karena jatuh dalam dosa, firman Tuhan berkata apa? Engkau debu akan kembali menjadi debu, saudara. Jadi hilang itu. Akhirnya mati fisiknya. Lalu Kejadian 3:21, ketelanjangan, malu. Sebelumnya mereka itu telanjang, saudara boleh baca dalam Kejadian 2 bahwa manusia itu telanjang. Tapi karena mereka melakukan jatuh dalam dosa, mereka mengalami ketelanjangan itu. Tapi Tuhan baik, Tuhan buatkan pakaian dari kulit binatang untuk manusia yaitu Adam dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Lanjut, perhatikan saudara. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membawa maut. Saya mau ingatkan jemaat Tuhan, kalau di rumah saudara mentoleransi dosa, maka keluarga Anda sedang menuju maut, saudara. Kita lihat di Alkitab, gara-gara orang tuanya tidak taat kepada Tuhan, anaknya bunuh-bunuhan, saudara. Sekali lagi saya ulangi ya, kalau Anda mentoleransi dosa dalam rumah Anda sedang membuat keluarga itu masuk ke dalam maut. Dan Alkitab telah mencatat, lihat Kejadian 3 ayat 4 dan ayat 8. Kata Kain kepada Abel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ya. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Ini gak main-main saudara. Anda coba toleransi, maka sedang menuju kepada maut. Nah, kejadian ini membuat apa saudara? Keluarga ini gagal. Keluarga ini gagal karena dosa dan terjadilah kematian rohani dan jasmani. Saya mau tanya, ketika terjadi itu, Tuhan ada kasih karunia enggak? Ada, Tuhan berikan anak yang ketiga, siapa namanya? Tolong bantu saya, anaknya Adam dan Hawa, setelah Habel siapa? Set. Dan dari Set lah lahir Nuh. Dan dari Nuh lah Sem, Ham, Yafet. Dan kita semua keturunannya sampai hari ini. Nah saudara, perhatikan, tolong catat ini baik-baik. Dosa yang mengintip di balik keluarga. Satu, kompetisi dalam rumah. Nah ini, orang tua saya boleh kasih pesan ya. Kalau anak saudara tiga-tiganya hebat. Jangan bilang, oh yang nomor satu paling nomor satu. Enggak saudara. Amin. Kalau Anda melakukan, sing satu pinter, sing dua rodok pinter, sing tiga, waduh gak bisa ngomong istilah. Anda sedang membuat kompetisi di dalam rumah. Saudara, suatu kali ada perlombaan, kera, lalu ada sapi, lalu ada ikan, ada jerapah. Dan dikasih lomba yang renang, jago renang, dia juaranya. Saya mau tanya, siapa yang pasti juara? Ikan. Tapi kalau siapa yang bisa panjat pohon? Kera. Siapa yang bisa makan rumput cepat? Sapi. Siapa yang bisa ambil di pohon tinggi? Jerapah. Artinya masing-masing punya kelebihan. Satu ya, ini dosa mengintip, kompetisi. Oh aku harus lebih hebat dari kokoku, gak bisa. Nah, dari kecil udah bibit tuh. Dua, perebutan harta, materi dan warisan. Saya mau bilang ini gak main-main saudara. Saya banyak nangani saudara ini masalahnya. Waktu mohon maaf, waktu miskin. Waduh, saling mengasihi. Waktu hartanya em-eman, rebutan warisan. Betul apa betul saya tanya? Betul. Ini dosa yang mengintip di balik pintu. Di balik pintu rumah keluarga. Saya banyak ketemu, mohon maaf sekali. Tapi di mana? Di antar kuburan orang tuanya belum kering, saudara. Sudah panggil notaris masing-masing bagi-bagi harta. Lihat, saudara.
Dosa yang mengintip di balik pintu keluarga. Yang ketiga apa? Pembunuhan secara moral maupun material. Ini terjadi pada keluarga di Perjanjian Lama. Lalu bersyukurlah, saudara, Yesus hadir ke dunia. Dia mau memulihkan keluarga-keluarga. Kita lihat yang berikutnya. Melihat keluarga-keluarga di Perjanjian Lama rusak karena dosa. Saudara boleh baca Perjanjian Lama. Ada banyak keluarga-keluarga yang hancur karena perselingkuhan, karena maruk sama materi. Lu betul saudara. Maka pada Perjanjian Baru, Yesus hadir di tengah-tengah sebuah keluarga. Yusuf dan Maria. Keluarga yang berhasil karena ketaatan dan kesetiaan menjadi alat Tuhan untuk menyatakan Sang Juru Selamat Mesias itu, yaitu Yesus Kristus. Dengarkan saya, keluarga-keluarga yang taat dan setia, Yesus hadir dan tolong keluarga Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Saudara boleh baca di Matius 1, 18-25, Lukas 1, 26, 38, Lukas 2 ayat 1-7. Saya bacakan beberapa ayat. Lihat Maria, darah Maria. Lukas 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia, lalu Gabriel itu meninggalkan dia. Ada lagunya, jadilah padaku seperti kau ingini. Sama saudara. Saudara hidup itu Tuhan punya rencana. Coba tanya Tuhan, apa rencana Tuhan dalam hidup saya? Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Dan karena ketaatan dan kesetiaan mereka, Lukas 2 ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu Mesias, Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, yaitu di Bethlehem. Karena 2 minggu lagi kita akan merayakan Natal. Kita akan kembali bersorak-sorai karena Yesus hadir di tengah-tengah kita. Lanjut. Nah sekarang, saya ambil dari materi bimbingan pranikah. Jadi kalau saudara mau nikah, ada namanya bimbingan pranikah. Ya. Apa sih keluarga Kristen yang ideal? Satu, ayah suami adalah kepala keluarga. Tulang punggung. Mengasihi istri dan anak sesuai Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Tapi ada kasus-kasus khusus. Misalnya suaminya gak bisa kerja, oke istrinya yang kerja. Tapi umumnya yang cari nafkah adalah suami. Ada ibu dan istri, penolong, pendoa syafaat. Kalau Anda suami, senggol istrinya, jangan lupa doakan aku ya Pak. Jangan lupa doakan. Kalau masih pacaran, jangan dulu, nanti dulu ya. Setiap saya mau pelayanan, saya selalu info istri saya, doakan saya ya. Ada kalimat dunia berkata, ini dunia yang bilang ya, di balik laki-laki hebat, ada perempuan yang hebat di belakangnya. Betul tidak? Jadi istri-istri, kalau mau suami Anda berhasil, ojo diceceri terus. Doakan suami Anda. Anak Anda gak baik, ojo diceceri. Doakan anak Anda. Anda percaya tidak bahwa doa saudara itu berkuasa? Yang percaya katakan amin. Tadi ketika saya mampir ke sebuah rumah yang saya doakan pelayanan pelepasan pengusiran, orang yang bertanya, loh Bapak cuman datang, saya sama Pak Max ya, saya cuma datang raga aja. Loh iya, karena saya percaya doa di dalam nama Yesus sangat berkuasa. Anda jangan remehkan kuasa doa loh. Kadang-kadang orang remehkan kuasa doa. Kalau saudara tahu kenapa ya orang yang datang ke sini gak bisa jalan terus bisa berjalan? Karena kuasa doa. Gak bisa kita kalau gak doa saudara. Yang mau doa katakan amin. Lanjut. Menghormati dan tunduk kepada suami. Ini jadi problem yang saya sering temukan. Boleh istri lebih hebat dari suami? Bisa. Tapi di depan orang tetap harus menghormati suaminya. Nggak boleh gini. Iki suami opo Pak? Gak iso opo-opo. Waduh, saya ini ya suami loh saudara. Kalau saya kayak begitu hati saya bisa sakit. Justru kalau Anda lebih hebat dominan dari suami Anda sokong suami Anda. Biar semakin dilihat, oh iya hebat. Dan percaya saya, kalau suami Anda hebat, Anda tetap dapat kreditnya kok. Karena di balik pria yang hebat, di belakangnya pasti ada seorang wanita yang mendukung dia. Yang percaya katakan amin.
Jadi kekuatan doa itu di istri. Nah ini di materi bimbingan pranikah ada. Saya kalau bimbingan pranikah dengan calon-calon orang yang akan menikah, istri itu harus kuat di doa. Bagaimana keluarga Anda tahan dalam badai, istri harus berdoa. Kalau istri gak pernah doa, pilarnya runtuh satu, saudara. Dengarkan saya baik-baik. Kalau istri tidak pernah berdoa, pilar itu runtuh satu. Satunya pilar suami. Suami runtuh juga, dua-duanya ambruk. Ini penting saudara. Lalu anak menghormati orang tua dan mengasihi saudara-saudaranya. Anak sekarang itu pinter-pinter, setuju saya. Tapi bagaimanapun orang tua menang pengalaman dan harus dihormati. Saya ada satu kalimat yang luar biasa ya. Jangan pernah membantah orang tua yang mengajari Anda untuk bicara. Gitu. Saya dengar kalimat itu, iya juga ya. Saya kecil diajari orang tua saya bicara. Jangan membantah melawan orang tua yang ajari kita bicara. Nah ini buat anak-anak muda, saya kasih kalimat ini agak keras ya. Kalau belum bisa bantu orang tua, setidaknya jangan nyusahkan mereka gitu ya saudara. Kalau belum bisa bantu orang tua, jangan nyusahkan ya. Keras ya omongannya ya. Tapi ini sesuai firman Tuhan. Karena hormat kepada orang tua. Karena saya sedih sering dengar orang tua WA saya, pastor tolong anak saya minta ini, minta itu, minta ini. Saya gak ada uang. Oh kalau itu anak saya tak gunting lambene saudara. Tahu orang tuanya lagi susah, bukannya bantu. Gak bisa bantu, nyusahkan. Ingat anak-anak muda dengarkan saya. Kalau belum bisa bantu orang tua, setidaknya jangan nyusahkan mereka. Yang mau katakan amin. Anak-anak muda yang mau katakan amin. Jadilah kebanggaan orang tuamu, jangan nyusahkan mereka. Kalau bisa bantu, bantu. Kalau belum bisa bantu, ojo nyusahno. Jangan bikin orang tua kalian bingung. Yang anak muda yang percaya katakan amin. Klik. Kategori khusus dalam keluarga Kristen. Saya temukan ini dalam pelayanan saya, ada yang single parent. Apapun situasi kondisinya. Sendirian membesarkan anak, single parent. Lalu ada sandwich generation. Saya temukan, apa ini sandwich generation? Dia seorang anak, tapi dia harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Jadi mungkin orang tuanya mungkin sakit, atau mungkin orang tuanya nggak mampu. Sehingga anak ini biasanya anak sulung, kalau nggak anak tengah, atau nggak siapa yang mampu, dia jadi namanya sandwich generation. Dan saya selalu doakan anak-anak yang sandwich generation, mereka nggak mudah. Mereka harus bantu orang tua mereka. Lanjut, yatim piatu. Anak yang kehilangan orang tua kandung. Tapi apa firman Tuhan berkata, janji Tuhan apa? Yohanes 14 ayat 18. Yesus tidak akan meninggalkan Anda dan saya sebagai yatim piatu. Dan Yesus akan datang kembali kepada kita semua. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, perhatikan kalimat hijau. Apalagi Bapa di sorga. Saudara percaya punya Bapa di sorga? Saudara percaya Bapa di surga melihat Anda di bawah? Saya sangat percaya. Mungkin Anda tidak punya orang tua yang ada fisiknya. Tapi Bapa di surga ada dan memberikan Roh Kudus dan kepada mereka yang meminta kepadanya. Lanjut. Matius 6 ayat 31 ayat 34. Saya mau kembalikan lagi iman Kristen. Orang Kristen tidak perlu khawatir akan hidupnya. Kenapa? Matius 6 ayat 31 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Jangan kamu berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa di sorga tahu bahwa kamu memerlukan makanan, pakaian, dan minuman. Tapi Bapa di surga rindu apa saudara? Yesus juga rindu apa? Ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua ini apa sih saudara? Kebutuhan kita akan ditambahkan kepadamu. Dan ayat 34. Yesus berkata apa? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Lalu ada yang bertanya, pastor, tapi saya nggak bisa ya pastor ya, melepas beban. Kok beban saya berat? Padahal Alkitab saudara sudah mencatat dalam Matius 11 ayat 28. Datanglah kepada Yesus
yang letih, lesu, dan berbeban berat. Maka dia akan menyediakan kelegaan. Satu pertanyaan, sudahkah Anda datang kepada Yesus? Oh, saya sudah ke gereja, Pak. Iya, gereja ini tempat ibadah. Tapi sudahkah Anda berjumpa dengan Yesus? Keyakinan saya, orang kalau berjumpa Yesus, pasti hidupnya berubah. Kenapa saya bisa bilang begitu? Silakan baca buku panduan Anda dan saya, yaitu apa? Alkitab. Manual booknya Anda dan saya itu Alkitab. Alkitab itu sudah mencatat akhir zaman nanti gimana. Jadi endingnya apa itu sudah dicatat, saudara. Itu namanya manual book. Endingnya sudah ada, tinggal kita mau baca apa tidak. Alkitab saudara mencatat, Zakeus yang ketemu Yesus. Detik itu juga dia kembalikan hak-hak orang yang dia rampas. Dan dia juga kembalikan semua apa yang pernah dia curi, saudara. Lihat, saudara. Jadi saya heran, kalau orang ngakunya percaya Yesus tapi hidupnya sama aja. Yesus mana yang dia ikuti? Karena kalau orang ketemu Yesus Kristus, pasti berubah. Yang percaya katakan amin. Lanjut. Saya mau masuk sedikit ke dalam pernikahan dan perceraian. Karena tadi saya buka di awal dengan statistik perceraian. Mari kita lihat di Alkitab. Apa kata Alkitab tentang pernikahan dan perceraian? Pernikahan dalam Markus 10 ayat 7-9, Matius 19 ayat yang ke-6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mari kita melihat ke perceraian sekarang. Allah secara spesifik membahas tentang perceraian. Dalam Maleakhi 2 ayat 15-16, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri daripada masa mudanya. Ayat 16, sebab Allah membenci perceraian, firman Tuhan. Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Kita lihat dalam perjanjian baru. 1 Korintus 7 ayat yang kedua. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Perhatikan saudara, Paulus mencatat dalam, tolong slide berikutnya. Paulus mencatat dalam Korintus, masing-masing istrinya satu, suaminya satu, betul? Tolong dicek kanan kiri, betul nggak istrinya? Nggak ketuker ya? Satu istri, satu suami. Betul? Resmi ya, sah ya? Sah? Sah. 1 Korintus 7 ayat yang kelima. Janganlah, nah ini pertanyaan, pastor, terus gimana kalau kasus KDRT? Gimana, apa yang terjadi? Alkitab sudah catat. Jadi kalau ada kasus KDRT, perhatikan, janganlah saling menjauhi kecuali, perhatikan, dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya bisa berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertara. Saudara, ada orang-orang yang memang secara catatan sipilnya nggak cerai tapi pisah ranjang, itu ya salah. Kelamaan pisah ranjang, setan akan menggoda di situ. Ini saya bilang yang ideal ya. Kemarin kita sudah ada seminar, kita udah bahas lebih dalam di situ, tapi karena ini bukan seminar, saya hanya kasih kulitnya aja. Lalu kita lihat Paulus menyatakan apa dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-10-11, lihat. Kepada orang-orang yang telah kawin, Paulus tidak, bukan Paulus. Tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Jelas. Tapi kan ini saudara, ada namanya dogmatika. Dogmanya jelas. Tapi ada etika-etika yang dilanggar. Paulus tahu, jemaat Korintus diingatkan, jangan cerai ya. Tapi Paulus tahu, di Korintus yo akeh sing ngelanggar, sing angel tuturane. Maka Paulus tulis di 11. Dan jikalau ia bercerai, ada syaratnya. Ia harus tetap hidup sendiri atau rujuk sama suaminya. Masalahnya, etikanya, banyak yang cerai terus nikah lagi kan. Padahal Paulus jelas. Paulus dogmanya jelas. Tapi Paulus tahu banyak orang angel tuturane ndak iso dikandani. Maka dari itu gaspol dihajar. Tapi Paulus bilang, kalau kamu ambil keputusan itu,
Jangan nikah lagi ya, atau kembali kepada suaminya. Dan di kalimat selanjutnya diingatkan lagi, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Jelas. Nah sekarang saudara, karena saya melihat juga ya realita di lapangan, maka saya tulis di slide berikutnya. Terus bagaimana dengan orang yang sudah bercerai? Ya sudah, mau gimana, nasi sudah jadi bubur kan? Tambahkan cakwe di situ, tambahkan jaipo di situ saudara, dan telur setengah matang. Saya tulis, Tuhan Yesus pasti mengampuni, iya, tapi jangan diulangi terus. Kita lihat hari ini artis cek gampangnya cerai. Jangan pernah jadikan artis standar hidup Anda dan saya ya. Nggak bisa ditiru saudara. Standar hidup kita adalah Alkitab, yang percaya katakan amin. Jangan saudara lihat itu hari ini banyak, baik artis yang Kristen sekalipun. Saya menyayangkan itu saudara. Gak bisa jadi ditiru, jangan gak bisa diteladani saudara. Nah, Tuhan Yesus pasti suatu kali Yesus berjumpa dengan seorang wanita yang bahkan suaminya 5 saudara. Ada cerita di Alkitab. Dan Yesus berkata, aku mengampuni engkau, tapi jangan diulangi lagi. Yesus selalu bilang begini, ingat saudara, perjanjian lama, orang yang berzina dilempar batu, betul apa betul? Tapi ketika Yesus datang di perjanjian baru, dia tidak melempar batu, tapi dia minta supaya dia bertobat. Jadi jangan diulangi lagi. Terus yang kedua, ya mesti siap menerima sanksi sosial dari masyarakat. Karena umumnya orang menikah tidak bercerai. Kalau bercerai ya harus siap sanksi sosial. Dibahas orang, diceritakan orang, harus siap dong. Karena itu sanksi. Lanjut. Nah sekarang ini buat yang belum menikah. Saya mau kasih langkah preventif. Cari pasangan itu jangan cuma mikir cantiknya tok, gantengnya tok, fisik bisa berubah. Dari gitar Spanyol bisa jadi bass Spanyol saudara. Iya. Bisa jadi dari Teng Kuang Yung jadi Teng Pletot saudara. Nah, jadi yang pertama, pentingnya sebelum menikah menimbang bobot, bibit, bebet calon pasangan. Saya banyak ketemu gini ya, karena saya konselor ya. Saya pikir waktu pacaran, nanti kalau nikah berubah, nggak taunya tambah parah. Saya tulis di nomor 2, perhatikan watak. Watuk, mudah sembuh. Watak, angel sembuh. Saya kasih contoh ya, ini yang buat pacaran deh. Kalau saudara udah ketemu waktu pacaran, dia selingkuh, dia main tangan ringan tangan, jangan lanjut saudara. Oh tenang, nanti berubah waktu nikah. Yang duluan 20 tahun nikah sebelum Anda, sudah ketemu yang model begini, dan jadinya gimana? Nah itu loh saudara. Watuk cepat sembuh, tapi watak angel sembuh. Yang terakhir yang ketiga, pentingnya bimbingan pranikah. Ada Bapak Gembala, ada saya, Pastor Yoel, ada Pastor Afat sebelum menikah. Karena cerai bukan opsi saudara. Saya ini fight dengan banyak sekali pasutri-pasutri yang berjuang supaya tidak cerai, karena saya ada posisi pendeta yang no kepada perceraian. Apapun pergumulannya, Yesus bisa memulihkan. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir sebagai penutup, sebelum saya tampilkan beberapa kesaksian buat saudara. Yesus datang melalui sebuah keluarga untuk menunjukkan bagaimana Yesus mengasihi keluarga-keluarga dan rindu memulihkannya. Dia datang di kandang domba, yang dimana harusnya dia bisa di tempat-tempat yang lebih, tapi dia tetap dengan kerendahan hati. Dia raja yang lahir di kandang domba di Bethlehem. Dia lahir di keluarga, karena dia rindu keluarga dipulihkan. Saya tutup dengan beberapa kesaksian saudara. Ada seorang jemaat Tuhan yang dia 12 tahun saudara, menantikan keturunan, tapi sebelumnya sudah punya anak. Jadi anaknya sudah besar, mungkin kurang lebih usia 13-14. Namanya Ibu Ayin, tolong ditampilkan screenshotnya. Nah saudara, ini singkat saja ya. Jadi dia namanya Ibu Ayin ini kena PCOS. Satu sindrom yang membuat sulit untuk punya anak karena sel telurnya kecil, bahkan nihil, bahkan bisa dikatakan mandul. Tapi saudara kalau ketemu saya, ketemu Bapak Gembala, apapun yang saudara alami, kami tetap berkata bersama Yesus pasti bisa. Saya kalau ketemu orang kadang-kadang, oh udah 10 tahun, mungkin memang kami gak dikasih anak. No. Tuhan bisa buka buah kandungan dan dia bisa jadikan keturunan. Nah ketika itu saudara, dia mau terapi hormon,
nggak berhasil, sudah terapi hormon nggak berhasil, lalu insem, lalu operasi karena nggak ada biaya, terus mau juga bayi tabung karena nggak ada biaya, nggak lanjut saudara. Tapi suatu saat klik, dia datang ke gereja, dia altar call, saya tumpang tangan, dan setelah tumpang tangan dia selalu pegang perutnya dan berkata, saya percaya perut saya itu, tulisannya apa? Perut saya pasti sembuh, rahimku subur, dan aku bisa punya anak dan menjadi kesaksian. Singkat saja, 1 November pakai test pack, garis birunya 2. Lalu 4 November ke USG belum kelihatan, dan 17 November dia periksa ke dokter. Janinnya kelihatan, jantungnya, detaknya terasa. Dan dikatakan apa? Setelah 12 tahun, tidak perlu program, tidak perlu operasi, tidak perlu IVF atau bayi tabung. Tuhan Yesus yang menyuburkan dan memberikan keturunan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya boleh undang pemain musik maju ke depan dan worship leader. Saya lanjut ke video berikutnya. Ada seorang ibu, video nomor 3 multimedia. Kursi roda. Jadi datang dengan kursi roda, sudah lama gak bisa jalan, namanya Bu Ana. Tapi hari itu dia bisa berdiri sendiri dan dia bisa berjalan. Kita lihat kursi roda kembali berjalan. Ibu yang jalan namanya siapa Bu ya? Ibu Hana. Ibu Ana. Sudah lama nggak jalan sejauh itu Bu? Dari mulai bulan Agustus. Bulan Agustus ya. Dan hari ini bisa jalan. Nanti pulang sudah jalan. Amin Bu. Amin. Kalau kasih tahu tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bu ya. Boleh dipercepat multimedia. Baik. Tiada ada yang Lihat saudara. Saya belajar untuk jemaat ayo iman tanpa harus saya tumpang tangan. Berdiri. Allah turut bekerja di antara kita. Boleh dipercepat? Tiada yang Dipercepat. Tiada yang Lihat saudara. Lama disfungsi kakinya. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar. Bila roh Allah turut bekerja. Saya lepas tangan saya. Tiada yang mustahil. Haleluya. Bagi orang percaya, karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Iman yang menyembuhkan. Bila roh Di sini semua tidak ada yang mustahil. turut bekerja. Wow, tambah cepat berjalannya. Tiada Semua yang menjadi saksi melihat. mustahil bagi orang percaya, karena roh Allah Turut bekerja di antara kita. Ibu, boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, ada juga seorang ibu yang datang dengan stroke, tapi karena keterbatasan durasi saya nggak bisa tayangkan, tapi saudara boleh cek di Instagram saya. Dia yang mengalami disfungsi namanya Ibu Eli, tapi hari itu dia berdiri, dia jalan saudara, bahkan dia mengalami lawatan kuasa Tuhan. Saya mau tampilkan video terakhir, tadi saya bakar di sebuah rumah benda-benda klinik dan mistis, tolong ditampilkan membakar benda klinik dan benda mistis. Shalom jemaat Tuhan, saat ini saya akan kembali membakar benda-benda klinik. Saya mau berkata, orang-orang Kristen tidak perlu takut mau benda klinik apapun, kuasa nama Yesus besar dan bisa menghancurkan segala kuasa gelap. Percayalah dalam rumah-rumah Anda ada Tuhan Yesus yang melindungi, dalam kehidupan Anda juga ada Tuhan Yesus yang menyertai. Karena saya akan bakar, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa gelap dipatahkan, dihancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Akan bakar segala benda-benda. Boleh dipercepat multimedia? Dipercepat lagi. Pasti bisa, pasti menang. Tuhan Yesus menolong, menyertai, mujizat pasti terjadi. Haleluya. Amin, 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 amin. Habis lenyap karena kuasa firman dan kuasa dari Kristus. Sekali lagi, orang percaya Yesus tidak bisa dikalahkan oleh setan, pasti menang. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, habis lenyap, kita percaya bersama Yesus, pasti menang, pasti bisa. Sekali lagi, orang-orang percaya Yesus tidak perlu takut, kita punya Yesus yang bisa menyertai menolong dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kalau saudara bertanya kenapa harus dibakar? Karena Alkitab yang mencatat dalam Kisah Rasul 19 ayat 19.
Suatu kali Paulus melayani di sebuah kota. Di situ banyak penyihir, banyak dukun, saudara. Mereka punya buku-buku mantra, mereka punya tongkat-tongkat sihir. Dan itu dibakar di tempat umum yang nilainya 50.000 keping perak. Dibakar mungkin kalau hari mungkin bisa sampai ratusan juta atau miliaran. Dibakar, dan dari dibakar itu tersiarlah firman Tuhan. Dan saya berdoa jemaat Yestoya. 1, yang sakit mengalami sembuh. 2, gak bisa dikalahkan setan. 3, seperti firman Tuhan hari ini, keluarganya semua dilawat oleh Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya boleh undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Di tempat ini kita percaya kuasa Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar. Sebab itu kenapa kita andalkan Roh Kudus pilar ketiga. Karena kalau Roh Kudus hadir, tidak ada yang mustahil. Ketika saya percaya ini, bahwa Roh Kudus membuat tidak mustahil. Saya sudah melihat bagaimana orang yang buta itu melihat. Yang tuli kembali mendengar. Yang bisu kembali berbicara. Bahkan yang lumpuh bisa kembali berjalan. Karena ketika Roh Kudus hadir, tidak ada yang sukar. Tidak ada yang mustahil. Saya berdoa jemaat Yestoya, semua saya doakan mengalami mujizat Tuhan. Mengalami pertolongan Tuhan. Mungkin ada keluarga yang sedang mengalami masalah. Orang lain tidak bisa lihat. Saudara yang tahu masing-masing di rumah masing-masing. Tapi kalau Yesus hadir, keluarga-keluarga Anda dipulihkan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita nyanyikan lagu ini. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita lebih sungguh jemaat Tuhan katakan, tiada yang mustahil. Bangkitlah iman dan tiada yang sukar. Banyak song 2026. Bila Roh Allah turut bekerja. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saya percaya ini doa saya. Setiap di mana saya berkhotbah, pasti akan ada minimal satu yang mengalami mujizat. Amin. Iman yang bangkit karena mendengar firman. Firman akan Yesus. Dalam itu saya sangat percaya pada sore malam hari ini. Baik yang di onsite YouTube maupun di live channel TV. Saudara boleh letakkan tangan saudara pada bagian yang sakit. Dan saya akan berdoa, saya percaya Yesus yang menyembuhkan Anda. Yesus yang memulihkan Anda. Dan kita doa sama-sama, saudara boleh aminkan perkataan doa yang saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan. Amin. Yang lemah sudah dikuatkan. Amin. Yang sedih sudah dihiburkan. Amin. Yang berkekurangan sudah diberkati berlimpah-limpah. Amin. Dan kami percaya sampai detik ini, di tempat ini, mujizat masih terjadi dalam nama Yesus. Dan kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita boleh berkata amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, silakan kembali duduk.